Oke, halo rekan-rekan traders. Ya, kali ini saya ingin bahas tentang kinerja saham-saham BUMN dan beberapa saham-saham BUMD. Ya, jadi kurang lebih 1 tahun ke belakang kita akan coba lihat satu persatu bagaimana kinerja harga mereka terhadap eh, harga terendah dalam kurang lebih 1 tahun terakhir ya. Terus kita juga akan mempelajari sedikit banyaknya tentang kalau Anda punya saham, kemudian saham itu sudah memunculkan tanda-tanda bahwa dia tidak akan terbang, maka sebaiknya Anda harus bagaimana dan apa rewardnya apabila Anda melakukan take action pada saat tanda-tanda itu sudah muncul. Ya, tidak tidak ngotot di hold saja. Ya, apa rewardnya seperti itu ya. Yang pertama kita akan melakukan scanning terlebih dahulu ya terhadap kinerja saham-saham BUMN dan BUMD dalam kurang lebih 1 tahun ke belakang ini seperti apa ya. Nah, di sini ini adalah list daripada saham-saham BUMN dan BUMD dalam 1 tahun terakhir seperti misalnya BRIS ya. BRIS 1 tahun terakhir ini dari kurang lebih 1 year low-nya ya, kurang lebih harga terendah dalam 1 tahun terakhir versus harga sekarang itu bagaimana? Naik 42,4% ya. Bank Mandiri harga sekarang versus harga terendah 1 tahun terakhir itu naik 40%. Jadi juaranya adalah BRIS, kemudian Bank Mandiri, lalu disusul oleh Bank BRI. Di situ juga ada BNI, ada Jasa Marga, ada Antam. Nah, bagaimana dengan yang 00 ini? Ini artinya kondisi harga saat ini itu sedang berada di harga terendah dalam 1 tahun terakhir. Nah, jadi kita lihat dulu nih ke BRIS. BRIS ya. BRIS ini kalau kita lihat sekarang, BRIS kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir kita ukur ya dari terendahnya dalam 1 tahun terakhir hingga harga penutupan terakhir. Anda bisa lihat di situ naik kurang lebih 54%. Ya, 54%. Kalau kita lihat dari 1 tahun terakhirnya. Di sini tadi hasil kalkulasinya 42 ya. Ini kalau kita lihat dari posisi harga closing kemarin. Nah, yang ingin Anda tidak usah pusing dengan angka persennya ya. Yang Anda perlu perhatikan adalah di sini saya tidak menggunakan eh, terlalu banyak moving average ya. Jadi Anda cukup melihat moving average-nya saja. Kita melangkah ke Bank Mandiri sebagai contoh. Nah, Anda bisa lihat ini adalah contoh saham yang dalam kondisi perfect uptrend, di mana moving average 50 di atas moving average 200 yang warna hitam. Ya, ini contoh saham yang perfect uptrend. Seandainya Anda menggunakan cara trading yang simpel-simpelan aja, bahkan yang paling simpel sekalipun, misalnya contoh, ketika harga berada di atas MA50 dan harga juga di atas MA200, kemudian MA50-nya di atas MA200, Anda akan beli. Jadi contohnya mungkin Anda akan beli di sini, sekitar sini, ya. Bank Mandiri di sekitaran harga 3.500-an, ya. Nah, itu Anda buy. Kemudian Anda jualnya atau cut loss-nya, jual take profit kan, jadi jual itu ada dua macam, ada jual take profit, ada jual cut loss ataupun stop loss. Nah, jual take profit terserah Anda mau 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 atur seperti apa terserah. Yang jelas bukan 5% kabur gitu ya, bukan. Tapi itu terserah Anda. Yang jelas untuk stop loss maupun cut loss itu misalnya Anda pakai dua cara. Cara yang pertama yang lebih cepat
Kalau dia tutup di bawah moving average 50, Anda jual. Nanti Anda beli lagi ketika close di atas moving average 50. Begitu seterusnya. Anda jual lagi kalau dia close di bawah MA50. Nah, di sini kan zigzag ya. Anda bisa lihat di sini terjadi zigzag. Jadi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ya, seperti itu. Dan jackpotnya adalah di sini. Anda buy di harga 3.990, Anda baru jual di 4.900. Ya, seperti itu. Itu jackpotnya. Nah, sering terjadi whipsaw, jual beli jual beli jual beli jual beli gitu ya. Baru beli terus jual ya, zigzag seperti ini. Itu kalau Anda pakai moving average 50. Tapi bisa juga Anda pakai saya malas jual beli jual beli jual beli gitu ya. Anda pakai moving average 200. Boleh nggak? Silakan. Ya, ini kan video ini hanya membagi beberapa alternatif sudut pandang. Jadi Anda yang tentukan Anda mau seperti apa. Tentunya ada resiko untuk masing-masing cara yang Anda gunakan, tapi juga ada benefitnya. Misalnya Anda beli, ya, kalau harga tutup di atas EMA 200, tutup di atas EMA 200, harga juga di atas EMA 50, dan EMA 50-nya di atas MA 200. Nah, jualnya Anda baru jual kalau dia tutup di bawah MA 200. Seperti itu. Berarti Anda beli di harga tadi ya 3.570-an, kemudian baru jual di sini ketika dia tutup di bawah MA 200 ya di harga 3.691, masih untung dikit seperti itu ya. Besoknya beli karena dia close kembali di atas MA 200 ya. Tapi beberapa hari kemudian Anda cut loss ya. Jadi Anda buyback di 3815 ya harganya. Ini kan penyesuaiannya. Kemudian Anda cut loss di 3.700. Lalu beli lagi nih di 3.900, 3.900-an, dan sampai hari ini 5.200 belum jual. Nah, itu kalau pakai EMA 200 ya. Manapun yang Anda pilih, manapun yang Anda mau gunakan itu terserah. Yang jelas itu Anda sudah pakai yang namanya rem ya. Anda berkendaraan remnya ada kan seperti itu. Enaknya pakai MA 200, Anda jarang keluar masuk, tapi kalau pakai MA 50, Anda akan sering in out ya, jual beli Anda akan sering, lebih sering daripada yang MA 200 ya. Kalaupun terjadi pembalikan arah, maka yang MA 50 duluan keluar sebelum yang MA 200 seperti itu. Tapi kalau ternyata bukan pembalikan arah, namun sekedar whipsaw ya, gocekan saja, maka yang MA 200 tahan banting nih, tahan gocekan, sedangkan yang MA 50 akan sering kena gocekan. Jadi itu ada plus minusnya untuk masing-masing cara. Nah, yang akan saya bahas di sini lebih detail itu adalah misalnya KF. Ya, Anda lihat di sini KF. Jika nih ya, sekonyol-konyolnya deh, Anda beli KF di harga waktu Anda lagi hype-nya saham ya, akhir 2020, Anda beli KF di 2.880 ya. Terus naik terbang tinggi nih. Terserah Anda mau jual apa enggak, terserah. Yang jelas di sini, ketika dia close pertama kali di bawah MA50 ya KF pada tanggal 25 Januari 2021. 25 Januari 2021. Setelah itu dia tidak pernah lagi mampu close di atas MA50 dan close di atas MA200, dan MA50-nya harus di atas MA200. Itu sudah tidak pernah terjadi sejak 25 Januari 2021. Sehingga setelah Anda jual di harga, ini jual ini terserah ya, dalam kondisi untungkah atau cut loss ya. Kalau dalam kondisi untung berarti kan Anda beli di bawah harga 4.160 ya. Tapi kalau Anda belinya di 5.000, berarti kan 4.160 ini Anda cut loss. Kan seperti itu. Setelah Anda cut loss, saya lebih ke cut loss-nya ya, daripada Anda take profit. Saya cerita ke cut loss-nya. Setelah Anda cut loss, katakan Anda beli di 5.000, Anda cut loss 4.160. Setelah itu Anda tidak ada sekalipun disuruh beli kembali. Tidak ada. Tidak ada. Sampai hari ini. Karena tidak ada kondisi di mana harga tutup di atas MA50,
Harga tutup di atas MA 200 dan MA 50-nya di atas MA 200. Tidak ada. Sejak 21 Januari 2021 hingga saat ini tidak ada kondisi seperti itu. Jadi Anda selamat, ya. Anda selamat. Katakanlah Anda beli di 5.000, Anda akan loss 4160, berarti Anda rugi sekitar 21-22%. Tapi setelah itu Anda tidak buy lagi dan sampai hari ini KF harganya hanya di 755. Jadi misalnya Anda beli di 5.000 itu 100 juta, kemudian Anda cut loss, Anda cuma terima duit 78 juta. Sampai hari ini 78 juta Anda masih utuh senilai 78 juta. Ya, Anda menderita loss sekitar 22 juta. Tapi kalau Anda tidak cut loss pada saat itu, pada saat 4160, maka uang 100 juta Anda mungkin hanya saat ini hanya ada di kisaran sisa, kalau Anda jual ya, kalau Anda jual itu di kisaran berapa ini? Kan Anda belinya di 5.000, berarti kan di sini kurang lebih ya. Berarti Anda kurang lebih sekitar uang Anda sisa 16 juta kalau Anda cut loss sekarang. Ya, sekitar 16 jutaan. Ya, jadi itu perbedaannya sangat signifikan sekali, 78 juta versus 16 juta. Jadi harga untuk tidak cut loss itu mahal sebenarnya. Ya, ini saham-saham BUMN loh, yang orang notabene akan beranggapan, oh bagus dong harusnya. Sama dengan KF. Sorry, Inaf. Ya, Inaf ini juga seperti itu. Inaf 25 Januari 2021, Anda disuruh jual karena dia close di bawah EMA 50. Kalau Anda tunggu di bawah EMA 200, jauh nih selisihnya. Ya, selisihnya jauh. Selisihnya sekitar berapa persen nih? 29%. Selisihnya jauh. Jadi kalau Anda menggunakan EMA 200 untuk exit, ya itu jauh. Anda akan menderita loss lebih besar. Tapi ya EMA 200 itu dari sisi positifnya akan jarang in out ya, jarang in out. Jadi Anda prefer mau pakai yang mana terserah. Di sini hanya sharing tentang sudut pandang bahwa sebenarnya saham itu ketika menuju kehancurannya itu sudah muncul tanda-tandanya. Hanya saja kita sering mengabaikan tanda-tanda tersebut. Ya. Enough pun sama, sampai dengan hari ini tidak ada satupun signal buy. Kalau kita pakai trading rule tadi yang paling simpel ya, saya akan beli kalau harga tutup di atas MA 50 dan harga juga tutup di atas MA 200, lalu MA 50 berada di atas MA 200. Tiga syarat itu harus dipenuhi, baru saya mau buy. Kalau enggak, saya enggak buy. Selamat ya. Terus di situ juga ada listnya berupa misalnya Adikarya ya, contoh ya Adikarya. Adikarya. Nah, di sini pernah dia bagus, ya pernah bagus, pernah bagus ya. Seolah-olah akan comeback gitu ya. Tapi alangkah konyolnya setelah breakout dia false break dan kembali tutup di bawah resisten. Ini pertanda yang buruk sehingga harusnya kita jual nih. Ya kalau Anda misalnya trader dengan style momentum trade ya buy on breakout seperti itu, nah, jual setelah dia false breakout di sini kita jual. Apa benefitnya kalau kita jual pada saat itu? Ya benefitnya kita rasakan sekarang, kita nggak nyangkut dalam, ya kita nggak nyangkut dalam. Jadi ibaratnya trader itu ya salah itu biasa aja bos, salah itu biasa, cut loss itu biasa, ya. Alangkah konyolnya kalau ada orang mempermasalahkan, oh trader A cut loss, trader B cut loss, itu konyol banget. Cut loss itu biasa, ya. Cut loss itu sangat-sangat lumrah. Trader nggak pakai cut loss itu udahlah, ya. Ya sebaiknya pensiun aja. Dan begitu. Nah, di sini bisa saving money begitu banyak. Karena setelah kita cut loss, katakanlah pada saat itu kita cut loss, kita bisa save money hingga 52%. Bayangkan kalau tidak cut loss, waduh, Anda loss 50% lebih. Ya. Jadi tanda-tandanya itu kalau Anda perhatikan sama seperti apa yang terjadi di Adikarya ini juga sama seperti yang di KF. Ya, kalau Anda lihat. Di sini dia close di bawah MA 50 setelah mencoba close di atas MA 50, 2 hari kemudian dia
jatuh. Ya, di bawah MA50. Jatuh terus sampai kapan baru disuruh buyback di sini. Nah, ya, jadi waktu cut loss itu di harga 1330-an. Terus baru muncul disuruh buyback di harga 1017. Ini ada penyesuaian harga ya. 1017. Setelah itu baru berapa hari pegang disuruh cut loss di harga 935. Rugi sekitar ya 8%. Tapi setelah itu ya, rugi 8% ya. Setelah itu hingga hari ini tidak ada satupun disuruh beli. Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada satupun harga tutup di atas 50, tutup di atas EMA 200, EMA 200, EMA 50 di atas EMA 200. Nggak ada. Nggak ada ini. Di sini pun nggak ada. Dia tidak close di atas EMA 50 ya. Anda lihat itu close-nya 994 sedangkan EMA 50-nya 995. Ayo. Ya, jadi dia tidak close di atas EMA 50 walaupun dia close di atas EMA 200 tapi tidak close di atas EMA 50. Jadi SOP-nya ada satu yang tidak klop. Jadi tidak buy, ya, tidak buy hingga sampai hari ini. Jadi inilah saham-saham BUMN yang mana semestinya kalau Anda dulu hold, ya kalau tahu cara ini ya mungkin Anda bisa saving a lot of money, ya Anda bisa saving banyak sekali uang. Tapi kalau Anda hanya sekedar buy and hold, ya mungkin hari ini Anda seperti apa? Kalau ayo coba ceritakan apa yang ini, apa yang terjadi pada diri Anda kalau Anda punya atau nyangkut di saham-saham BUMN ini dalam kondisi nyangkut dalam, apa yang Anda rasakan sekarang dan apa yang ingin Anda lakukan? Penyesalan penyesalan Anda itu apa? Ya kan? Terus menurut Anda saham-saham BUMN ini seperti apa? Secara bisnis itu bagaimana? Di yang mana di rootnya itu kan ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa di rootnya BUMN itu juga merupakan posisi strategis untuk ucapan terima kasih dari suatu kekuasaan ketika kekuasaan tersebut meraih sesuatu. Kan begitu. Jadi, apakah BUMN ini memang diisi oleh orang-orang terbaik? Dan bagaimana nasib BUMN ke depannya? Saham-saham BUMN ini. Apakah layak untuk diinvestasi? Ya, Anda buy. Kebetulan sekarang banyak yang harganya ancur-ancuran. Apakah sudah masuk dalam kondisi yang baik untuk value investing kah? Seperti apa? Coba sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Kita berdiskusi. Siapa tahu ada yang lebih berpengalaman tentang saham-saham BUMN bisa memberikan insight-insight menarik bagi kawan-kawan yang lain di kolom diskusi. Oke, demikian video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.